Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran, Kak? Oke. Oke, jadi di materi kali ini kita bakal belajar tentang geografi. Sebelumnya, tahukah kalian kalau misalkan bumi tempat tinggal kita ini punya selimut? Nah, topik itu bakalan kita bahas di pertemuan kali ini dengan judul atmosfer. Udah pernah pada belajar atmosfer belum nih? Oke, langsung aja ya. Nanti kalau misalkan kecepatan atau gimana, nanti boleh bilang aja. Oh ya, BTW maaf banget nih, aku hari ini nggak bisa on cam karena ada kesalahan teknis. Tapi kalau misalkan kalian pengen tanya atau kecepatan, boleh bilang aja. Nah, di awal ini kita bakal bahas sebelumnya, atmosfer itu apa sih? Atmosfer itu adalah selimut. Selimut apa? Atmosfer itu dari kata Yunani atmos, yang artinya gas, dan juga sphere, yang artinya lapisan udara. Jadi atmosfer itu kalau digabungkan adalah lapisan udara atau selimut udara yang menyelimuti bumi. Jadi bisa kalian bayangin nih, kita tinggal di planet bumi. Nah, bumi itu kan punya udara kan di sekelilingnya. Nah, udara yang menutupi bumi itu disebut dengan atmosfer. Terus udara-udaranya ini tuh mengandung macam-macam gas. Banyak banget nih macam-macam gas yang ada di atmosfer. Apa aja sih? Nah, di sini ada gas penyusun utama yang ada di atmosfer. Yang paling banyak ada namanya nitrogen. Dia besarnya sebanyak 78%. Fungsinya buat apa sih? Nah, biasanya nitrogen ini berguna banget buat membantu pertumbuhan tanaman gitu. Jadi gas ini bakal menguntungkan nih buat petani gitu. Terus yang kedua nih ada oksigen. Besarnya sebesar 21%. Ini berguna buat kita nih bernafas, terus buat tumbuhan juga bisa membantu proses fotosintesis gitu. Terus yang ketiga ada yang namanya gas argon. Ini sebesar 0,9%. Fungsinya buat apa? Biasanya ini loh, argon tuh ada di bola lampu. Karena si argon ini tuh bisa menahan panas dari cahaya lampu. Jadi cocok banget buat dijadiin bahan ketika membuat bohlam lampu gitu. Terus yang selanjutnya ada yang namanya gas karbon dioksida nih, sebanyak 0,03%. Kalian juga pasti sering banget dengar kan kalau karbon dioksida itu biasanya bisa dihasilkan dari asap pabrik ataupun juga dari asap kendaraan bermotor gitu. Nah, selain keempat gas-gas ini, ada gas nitrogen, gas oksigen, argon, karbon dioksida, itu juga ada gas-gas lain, tapi jumlahnya sedikit banget gitu. Ada uap air dan lain-lain gitu. Banyak banget sih sebenarnya kalau mau dijabarkan. Tapi yang paling utama ini dan yang paling banyak adalah gas nitrogen. Oke, bisa kita next ke slide selanjutnya. Nah, tadi sebelumnya kita udah belajar kan kalau atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Nah, lapisan udaranya ini tuh banyak banget nih, nggak cuma satu lapis, tapi ada beberapa lapis. Bisa kita lihat di slide yang ini nih. Nah, di sini ada gambar yang bawah bulat itu, kalian juga tahu kan, itu namanya gambar bumi. Terus di atasnya itu ada yang namanya troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, sampai ke eksosfer. Nah, itu yang disebut dengan lapisan udara yang menyelubungi bumi atau menyelimuti bumi, karena ini kan nutupin bumi kan tuh. Yang paling bawah troposfer, yang paling atas eksosfer. Nah, kelima lapisan ini akan kita bahas lebih lanjut di slide yang selanjutnya. Kita bahas dari yang ini ya, yang paling rendah dulu, yang bagian troposfer. Oke, yang pertama ini lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini lapisan yang paling dekat sama kita nih. Jaraknya 0 sampai 12 km. Terus di sini tuh lapisannya unik banget. Kenapa? Karena troposfer ini sebagai tempat pembentukan cuaca. Kalian juga pasti tahu kalau cuaca itu biasanya ada mendung,
hujan, atau cerah gitu. Nah, selain itu, pelangi itu juga bisa dikatakan sebagai fenomena cuaca gitu. Jadi, pelangi itu juga tempatnya atau rumahnya tuh di troposfer ini gitu. Terus kenapa? Kenapa kok di troposfer ini bisa ada cuaca sih? Bisa ada hujan, bisa ada mendung cerah gitu. Itu salah satunya karena ada yang namanya air gitu. Jadi antara air dan juga cuaca ini bisa saling berhubungan. Kenapa? Misalkan gini, ada air di laut, ada air di sungai, pokoknya air-air yang ada di permukaan bumi. Nah, itu kalau misalkan terkena matahari, airnya kan naik kan, mengalami yang namanya penguapan. Itu bisa menghasilkan hujan gitu. Jadi antara air dan juga cuaca itu saling berhubungan gitu. Makanya di troposfer ada yang namanya pembentukan cuaca. Terus ini kita lanjut ke ciri-ciri yang kedua. Tiap ketinggian 100 meter, suhu turun 0,5 derajat Celcius. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau misalkan kita naik ke tempat yang lebih tinggi, berarti suhunya turun. Kalau suhunya turun, itu artinya semakin dingin. Misalkan gini, eh, kita naik ke gunung ya, kita mendaki gunung. Ketika kita sampai ke puncak, itu kan semakin dingin kan? Puncak gunung lebih dingin daripada ketika kita masih di bawah gitu. Itu contoh dari yang namanya lapisan troposfer gitu. Terus fenomena tiap ketinggian 100 meter suhu turun 0,5 derajat Celcius itu namanya lapse rate. LAPSE spasi RATE, lapse rate gitu. Terus yang ketiga ini, puncaknya bersuhu minus 60 derajat Celcius. Jadi troposfer itu lapisan yang paling atasnya, lapisan paling puncaknya itu namanya tropopause. Dan dia itu dingin banget, bisa sampai minus 60 derajat Celcius gitu. Terus tadi kita udah belajar kan, kalau yang di paling bawah itu ada yang namanya troposfer. Di atas troposfer ada yang namanya tropopause. Nah, di atasnya tropopause ini ada lagi nih lapisan, namanya lapisan stratosfer. Terus ketinggiannya ini dari 12 sampai 50 km. Terus apa sih keunikan dari si stratosfer ini? Nah, uniknya di sini tuh ada yang namanya lapisan ozon. Lapisan ozon itu biasanya ini loh, buat melindungi kita dari yang namanya sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet itu adalah sinar yang dihasilkan dari sinar matahari. Nah, tapi sinar ultraviolet ini tuh bahaya banget buat manusia gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kena kulit itu bisa menimbulkan yang namanya kanker kulit gitu. Pokoknya bahaya banget. Tapi berkat adanya lapisan ozon ini, sinar ultravioletnya bisa terserap gitu, bisa melindungi manusia dari bahaya. Walaupun ada yang namanya lapisan ozon, tapi sebaiknya kita tetap pakai yang namanya sunscreen atau pakai yang namanya sunblock biar kulitnya makin aman terlindungi gitu. Terus di sini ini ciri yang kedua, tiap ketinggian 1 km suhu udara naik 5 derajat Celcius. Berarti kalau kita semakin ke atas, berarti kita bakalan ngerasa semakin panas. Beda banget nih sama yang troposfer tadi. Kalau tadi makin dingin, yang ini malah makin panas. Kenapa? Karena ini tadi nih, ada yang namanya lapisan ozon. Lapisan ozon ini kan menyerap sinar UV atau ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet ini kan panas kan? Jadi terserap sehingga udaranya stratosfer ini ikut jadi panas gitu. Itu ceritanya kenapa semakin ke atas bisa semakin panas gitu. Terus si stratosfer ini juga punya lapisan puncak nih. Nah, lapisan puncaknya itu namanya adalah lapisan stratopause. Terus di atasnya lapisan stratopause ada yang namanya lapisan mesosfer. Mesosfer ini ketinggiannya dari 50 sampai 80 km. Terus di sini tuh bisa buat bakar meteor. Jadi ada meteor yang jatuh dari luar angkasa, sebelum sampai ke bumi dibakar dulu nih di yang namanya mesosfer gitu. Kenapa sih kok bisa terbakar di sana? Kalian bisa bayangkan kalau misalkan meteor dari luar angkasa itu dia suhunya panas banget. Sedangkan di mesosfer ini tuh dingin. Kalau misalkan panas ketemu dingin, akhirnya si meteor ini bisa hancur gitu. Jadi pas jatuh ke bumi itu bentukan kepingannya itu udah lebih kecil-kecil gitu.
Ini nih, di ciri-ciri yang kedua, terjadi penurunan drastis di bagian puncaknya, yaitu bersuhu minus 90 derajat Celcius. Gitu. Jadi emang dingin banget sih gitu di mesosfer ini. Terus juga mesosfer ini punya lapisan puncak, namanya mesopause. Nah, di lapisan atasnya itu ada yang namanya termosfer. Ini termos itu artinya panas, dan sphere itu lapisan. Jadi di sini tuh lapisannya panas, gitu. Ciri-cirinya, di sini ada yang namanya ion-ion gas. Ion-ion gas itu biasanya identik sama aliran listrik, gitu. Jadi si ion gas ini bisa berfungsi untuk memantulkan gelombang radio. Bermanfaat banget nih. Jadi ketika penyiar nih lagi siaran di radio, itu kok bisa sih sampai ke radio yang ada di rumah kalian, itu karena adanya lapisan termosfer gitu. Jadi penting banget ini, penting banget buat komunikasi. Di sini juga panas banget, suhunya 700 derajat Celcius. Panas banget kan? Bisa dibayangkan kalau di sini tuh gak bakalan bisa ada yang bertahan hidup gitu loh manusia. Terus yang kelima, ini ada lapisan eksosfer. Ketinggiannya dari 500 sampai 1000 km. Ini lapisan atmosfer yang paling luar gitu. Tapi ada juga ahli yang berpendapat bahwa eksosfer ini bukan bagian dari atmosfer, tapi udah termasuk bagian dari luar angkasa gitu. Kalau di sini kita masukin ke bagian dari atmosfer ya. Terus ciri-cirinya eksosfer itu dia didominasi gas ringan. Gas ringan itu apa? Gas ringan itu ada hidrogen dan juga helium. Sebenarnya di lapisan eksosfer itu nggak cuma hidrogen sama helium, ada oksigennya juga. Tapi oksigen itu dia termasuknya lebih berat daripada gas-gas hidrogen atau helium. Sehingga oksigen dan juga gas-gas lain itu berada di bagian eksosfer yang bawah. Sedangkan yang ringan dia bisa sampai ke atas dan jaraknya antara satu sama lain itu dia renggang gitu loh, saling berjauhan. Gitu. Terus ini nih, ciri-ciri yang kedua, berkurangnya pengaruh gravitasi bumi. Kenapa? Karena ketika kita semakin ke atas, semakin mendekati keluar angkasa, gravitasinya makin kecil. Dan ketika gravitasi makin kecil, kita bisa melayang-layang di udara. Nah, yang selanjutnya, tadi kita udah belajar kan lapisan atmosfer yang berdasarkan suhu udara atau berdasarkan temperatur, panas, dingin, gitu. Nah, sekarang kita bakalan belajar lapisan atmosfer yang berdasarkan kondisi gas. Yang pertama ada yang namanya ozonosfer nih. Ozonosfer itu adalah lapisan ozon. Tadi kita juga udah belajar kan, kalau misalkan lapisan ozon ini bakalan bermanfaat banget buat menjaga kita dari yang namanya kanker kulit, atau bermanfaat menjaga kita dari sinar UV gitu. Nah, sebenarnya lapisan ozon ini nggak cuma ada di stratosfer. Ini tuh ada di troposfer, stratosfer, sampai mesosfer. Tapi di bagian stratosfer itu lebih identik, lebih banyak lapisan ozonnya gitu. Terus nih selain lapisan ozon, ada juga yang namanya lapisan ionosfer. Lapisan ionosfer ini terjadi peristiwa rekombinasi. Peristiwa rekombinasi ini adalah peristiwa tumbukan ion-ion. Jadi antara gas-gasnya itu saling bertumbukan gitu. Nah, lapisan ionosfer ini terbagi menjadi lapisan D, E, dan juga F. Ini juga hubungannya sama radio lagi nih. Lapisan ionosfer ini sangat bermanfaat banget buat memantulkan gelombang radio. Ada D, E, sama F. Tapi yang bisa buat memantulkan gelombang radio cuman yang E sama F. Kenapa? Karena yang D itu frekuensinya terlalu rendah untuk menyalurkan suara radionya itu gitu. Ini fungsi dari gelombang E, ini bisa memantulkan gelombang AM. Kalau F dia bisa memantulkan gelombang pendek gitu. Sangat bermanfaat banget buat ini nih komunikasi via radio. Terus tadi kita udah selesai ya bahas tentang lapisan atmosfer. Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang cuaca. Tadi kita sempat menyinggung dikit nih, kalau fenomena cuaca itu ada di atmosfer bagian bawah, yaitu di bagian troposfer gitu. Sekarang kita bakal bahas lebih detail tentang cuaca. Yang pertama nih, sebenarnya cuaca itu apa sih? Cuaca itu adalah keadaan udara pada waktu yang pendek dan daerah yang sempit. Maksudnya gimana? Aku kasih contoh nih ya.
cuaca itu kan biasanya mendung atau hujan gitu kan. Misalkan di kota Jakarta sedang terjadi hujan lebat, itu kan waktunya kan pendek kan. Maksudnya nggak nyampe yang hujannya sampai 30 tahun berturut-turut, itu kan enggak kan. Paling juga berjam-jam atau cuma beberapa menit itu kan bisa. Jadi waktunya relatif pendek. Dan daerahnya relatif sempit. Kenapa? Karena yang hujannya itu di Jakarta, bukan seluruh Indonesia hujan semua gitu. Gitu. Jadi kesimpulannya atau kata kuncinya, kalau cuaca itu dia waktunya pendek dan juga wilayahnya sempit gitu. Terus yang kedua nih, kita bakal bahas unsur-unsur pembentuk cuaca. Kenapa sih kok bisa ada cuaca? Itu ada unsur-unsurnya. Ada suhu, tekanan udara, kelembapan udara, sampai curah hujan. Suhu itu apa? Suhu itu adalah panas dinginnya permukaan bumi gitu. Biasanya bisa kita ukur pakai satuan derajat Celcius atau derajat Fahrenheit atau derajat Kelvin. Tapi kalau di Indonesia biasanya pada umumnya pakainya yang derajat Celcius gitu. Terus yang selanjutnya nih, ada yang namanya tekanan udara atau angin. Jadi tekanan udara itu adalah gaya yang bisa mendorong udara untuk bergerak gitu. Jadi itu yang namanya tekanan udara. Yang ketiga ada yang namanya kelembapan udara. Kelembapan udara itu apa? Kelembapan udara itu adalah seberapa banyak sih uap air itu terkandung di udara. Kenapa kok di udara bisa ada air? Tadi ada kaitannya sama penguapan. Air yang ada di sungai, danau, laut, itu tuh naik ke atas, menguap, sehingga mereka berada di udara. Menyebabkan terjadinya ini, ada yang namanya kelembapan udara. Gitu. Nah, yang selanjutnya ini ada yang namanya curah hujan. Curah hujan itu adalah seberapa banyak sih hujan yang turun pada periode tertentu. Bisa dalam periode tahunan atau dalam periode bulanan gitu. Udah tahu ya, kalau unsur pembentuk cuaca itu ada suhu, tekanan udara, kelembapan, sama curah hujan. Nah, kita bakalan bahas lebih dalam yang suhu nih. Suhu tadi kan panas dinginnya bumi gitu. Nah, kok bisa panas dingin itu yang menyebabkan apa sih? Yang pertama nih, ada sudut datang sinar matahari. Matahari itu kan sumber panas alami di bumi kan. Nah, sudut datang sinar matahari itu sangat berpengaruh terhadap suhu. Kalau misalkan misalkan jam 12 siang, itu biasanya matahari tepat di atas kepala kita kan. Itu sudutnya di atas kita. Berarti dia bisa membuat kita merasa panas gitu. Jadi sangat berpengaruh banget sih si objek ini atau kitanya ini atau tempatnya ini tuh berada di atas matahari atau enggak gitu. Jadi sudut datangnya matahari bakalan berpengaruh banget sama ini suhu gitu. Terus yang kedua ada yang namanya keadaan awan. Semakin banyak awan yang menutupi langit, maka semakin dingin. Kenapa? Karena sinar matahari yang mau masuk ke bumi itu terhalangi oleh awan, ketutupan sama awan gitu. Tapi kalau misalkan awannya semakin sedikit, renggang-renggang, itu semakin panas karena sinar matahari masuk ke permukaan bumi gitu. Yang ketiga, ada yang namanya lama penyinaran matahari. Seberapa lama matahari bersinar itu berpengaruh terhadap suhu. Semakin lama berarti maka suhunya semakin panas. Semakin sedikit berarti suhunya semakin dingin gitu. Terus yang keempat nih, ada yang namanya posisi lintang atau astronomi suatu tempat. Contohnya di Indonesia. Indonesia itu posisi lintangnya di garis khatulistiwa. Di Indonesia itu kan biasanya sering panas dan mataharinya itu bisa bersinar sepanjang tahun kan. Beda sama kalau itu termasuk lintang yang daerah tinggi. Itu jarang banget ada matahari sehingga di sana dingin, ketutupan es gitu. Jadi lintang itu berpengaruh banget. Semakin ke daerah kutub dia semakin dingin. Terus selanjutnya ini ada ketinggian tempat. Contohnya gini, ketika kita mendaki gunung ya, berarti suhu udaranya semakin dingin. Beda sama kita pas di dataran rendah. Itu suhunya ya panas-panas aja, biasa aja gitu. Jadi bisa diambil kesimpulan nih, apa sih yang bikin mempengaruhi suhu itu dingin apa panas? Ada sinar matahari, ada awan,
lama sinar matahari bersinar, terus posisi suatu tempat, dan juga ketinggian tempat. Nah, tadi kita udah belajar ya, suhu itu apa, terus yang berpengaruh itu apa. Nah, sekarang kita bakal belajar menghitung suhu. Nah, suhu itu bisa diukur pakai, ini nih, ada di gambar. Suhu itu diukur pakai yang namanya termometer. Terus di termometer ini ada satuannya nih, ini ada derajat Celcius, terus di sini juga ada derajat Fahrenheit. Nah, cara ngitungnya gimana sih? Ini ada rumusnya. Biasanya rumusnya ini digunakan untuk mencari suhu rata-rata suatu tempat. Apa rumusnya? Ini TO. TO itu suhu tempat diketahui atau suhu yang diketahui. Dikurangi 0,6 dikali H. H itu ketinggian satu tempat, terus dibagi 100. Biar kalian nggak bingung, aku ada contoh soalnya nih. Jadi kalian bisa lihat gimana sih cara ngitung suhu udara. Di sini soalnya temperatur daerah kota Bandung 20 derajat Celcius. Ketinggian tempatnya 700 meter di atas permukaan laut. Berapa temperatur rata-rata kota Bandung? Nah, ini bisa kita pakai rumus yang tadi. Ini nih rumusnya. Kita lihat nih, suhu yang diketahui itu berapa. Yang kita ketahui kan suhunya 20 kan. Nah, masukin ke sini 20. Terus dikurangi 0,6 kali berapa tingginya? Tingginya 700. 700 kita bagi 100. Maaf, bagi 100. Terus ini nih, 20 dikurangi 0,6 dikali 7. Sama dengan 20 dikurangi 4,2. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 15,8 derajat Celcius. Jadi kesimpulannya temperatur rata-rata di Kota Bandung adalah 15,8 derajat Celcius. Oke, nah selanjutnya tadi kita udah belajar kok udara bisa panas, bisa dingin. Nah sekarang kita ini nih belajar kenapa udara bisa panas, ada prosesnya nih. Yang pertama ada yang namanya konveksi. Konveksi itu gerakan udara secara vertikal, dari atas ke bawah itu namanya vertikal. Bisa kalian lihat nih yang ada di gambar, ini ground. Ground itu tanah atau permukaan bumi. Terus yang warna biru ini adalah lapisan udara yang dingin, sedangkan yang merah ini adalah lapisan udara yang panas. Diilustrasikan bahwa lapisan udara yang biru atau yang dingin ini bergerak ke bawah, terus yang panas bergerak ke atas gitu. Jadi lapisan udara yang dingin di atas itu digantikan oleh lapisan udara yang panas di atasnya, muter udaranya, sehingga udara yang di atas itu bisa panas gitu. Intinya tuh ini tuh si udara yang dingin ke bawah, sedangkan udara yang panas naik ke atas gitu. Nah, selain itu, ini yang kedua ada yang namanya adveksi. Adveksi itu adalah gerakan udara secara horizontal atau mendatar. Bisa kalian lihat di gambar nih, ini yang merah-merah ini panas, sedangkan yang biru ini dingin. Ini udara panasnya itu bergerak ke samping nih, atau secara mendatar atau horizontal. Bergerak ke samping menggantikan adanya udara dingin, sehingga udaranya itu bisa berubah jadi panas gitu. Terus yang selanjutnya, ada yang namanya turbulensi. Turbulensi itu gerakan udara berputar-putar dan berputar-putarnya itu tidak teratur. Bisa kalian lihat di gambar, ini ada gambar pesawat. Jadi biasanya ini berhubungan sama penerbangan pesawat ya. Kalau misalkan lagi ada turbulensi nih, biasanya pesawatnya tuh goyang-goyang. Kalau goyang-goyangnya masih batas normal, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah sampai parah, itu bisa ini sih membahayakan penerbangan gitu. Jadi ketika udaranya muter-muter ini, udaranya itu bisa menimbulkan udaranya jadi panas gitu. Namanya turbulensi udara atau udara berputar-putar tanpa teratur. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya konduksi. Konduksi ini adalah gerakan udara yang menyentuh udara lain yang telah mengalami pemanasan. Maksudnya gimana? Nah, ini bisa kalian lihat nih, di atas permukaan bumi ini ada yang merah-merah, ini udaranya panas. Terus di atasnya ada udara dingin, dingin, dingin. Jadi si udara panas ini menyentuh udara dingin. Akhirnya yang di atasnya jadi ikut panas. Terus nyentuh lagi yang di atasnya, nyentuh lagi di atasnya, sehingga udaranya itu akhirnya jadi panas gitu.
Kita next ke slide yang selanjutnya. Oke. Oke, tadi kita udah belajar ya tentang cuaca. Cuaca itu adalah keadaan udara di mana waktunya itu relatif sempit dan juga wilayahnya sempit. Nah, sekarang kalian bakal belajar tentang iklim nih. Kalian bakal belajar iklim sama Kak Dandi. Boleh Kak Dandi dipersilahkan? Udah ada. Cek, udah masuk. Udah Kak. Oke. Kita ini ya masuk ke materi iklim. Nah, jadi pas SD pernah nggak tuh kayak udah belajar iklim gitu. Iklim itu apa sih definisinya? Bisa satu orang menjelasin? Open mic. Yuk. Nggak ada mau nih. Baru banyak yang baru masuk. Oh, oke lah kalau nggak ada artinya saya aja yang ngejelasin. Jadi iklim ini kebalikannya dari cuaca tadi. Kalau dijelasin tadi cuaca itu apa namanya karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat yang relatif sempit. Nah, dan waktunya juga relatif apa singkat. Nah, sedangkan kalau iklim ini kebalikannya, kebiasaan atau karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah yang lazimnya dia itu penghitungannya per 30 tahun sekali gitu. Nah, bisa lanjut next. Next slide. Sebentar. Sebentar. Ini banyak yang masuk. Oke, Udah jadi berubah. iklim tuh punya beberapa klasifikasi gitu. Ada yang beberapa dari beberapa ahli, ada yang memang sudah apa diklasifikasikan. Yang lanjut lagi next slide. Next. Maaf agak nge-lag ini. Jadi belum berubah. Maaf guys, agak nge-lag. Aduh, kenapa ini? Nah, yang pertama itu iklim matahari. Jadi ini nih based on, tahu kan yang apa garis hayal yang lintang utara, lintang selatan gitu. Jadi, nah iklim matahari ini klasifikasinya di apa di determine apa di apa sih bahasanya di klasifikasinya itu ya melalui garis-garis itu kayak letaknya kayak Indonesia terletak di 0 sampai 20 0 sampai 11 lintang utara dan sampai 6 lintang selatan gitu. Nah, jadi Indonesia itu masuknya di daerah tropika. Sedangkan kalau daerah sedang utara di atasnya Indonesia tuh di apa daerahnya Filipina, ASEAN yang atas gitu kayak Thailand. Nah, dia udah masuk sedang utara 23,5 derajat lintang utara sampai 66,5 lintang utara. Itu bisa sampai Jepang juga kalau nggak salah sih. Nah, yang terus tuh yang sebaliknya daerah sedang selatan tuh di 23,5 lintang selatan sampai 66,5 lintang selatan. Itu banyak mencakup itu di daerah Australia.
Australia sampai Australia bagian selatan itu masuknya daerah sedang selatan. Nah, kalau daerah dingin utara itu 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara. Nah, jadi 90 derajat lintang utara ini pasnya itu dia di kutub utara. Nah, biasanya kalau daerah dari 66,5 ini dari Cina kebagian seberapa, Mongolia sama Rusia. Rusia tuh kebanyakan dimasuk di daerah dingin utara. Nah, sebaliknya kalau daerah dingin selatan itu ya kita tahulah kutub selatan itu isinya di situ semua, sama beberapa bagian di Amerika Selatan banyaknya tuh kayak Chile yang di bagian bawahnya itu, Argentina sedikit juga di situ. Nah, next. Ini udah aku pencet sih, tapi mungkin belum muncul. Oke. Aku buka slide sini juga. Belum juga nih. Aduh, belum bisa muncul ya? Belum. Apa ini, sinyal atau apa ya? Kalau aku yang share screen. Ini udah aku pencet sih. Coba udah ya? Coba share screen ke sini, ke akun sini. Gimana? Share screen-nya di akun. Bisa. Oh, udah ya? Nah, ini jadi ilustrasinya yang tadi barusan ku jelasin. Jadi Indonesia ini masuknya di iklim tropis. Ini menurutku ya patut untuk diingat sih, soalnya masuk di sampai tes-tes. Kalau mau ikut sedikit ini ya cerita, kalau mau ikut-ikut tes CPNS juga kadang masuk sih di materi-materi ini. Jadi Australia masuk di iklim subtropis dan sedang. Nah, iklim dingin itu tuh kutub utara, sebagian Rusia dan sekitarnya gitu. Next. Nah, yang kedua tuh iklim fisis. Iklim yang menurut keadaan sesungguhnya di suatu wilayah muka bumi sebagai hasil pengaruh lingkungan alam yang di wilayah tersebut. Nah, jadi iklim fisis itu ya yang tergantung di wilayah keadaan sesungguhnya gitu kan. Ada yang next slide bisa dijelasin lagi. Nah, pertama itu iklim benua. Iklim benua ini biasanya ada di dataran yang luas gitu, bukan yang di pinggir, yang pokoknya dataran yang tidak ada gunung atau tidak dekat dengan laut gitu. Nah, yang kedua tuh yang pertama itu dipengaruhi oleh angin darat karena dia tidak dipengaruhi oleh angin pegunungan dan angin laut. Jadi ini dipengaruhi oleh angin darat. Nah, amplitudo suhu harian besar. Nah, amplitudo itu adalah mana ya? Merupakan nilai perbedaan temperatur tertinggi dan temperatur terendah dalam jangka waktu 24 jam. Jadi amplitudo itu definisinya. Jadi amplitudo iklim benua itu besar. Jadi kadang kalau malam itu dia sangat dingin, nah kalau siang tuh dia bisa sangat panas gitu. Nah, amplitudo suhu tahunannya juga mengikuti. Nah, next. Nah, iklim laut. Iklim laut itu biasanya di daerah-daerah pesisir laut gitu. Ya emang udah jelas di definisinya ya. Nah, yang pertama itu dipengaruhi oleh angin laut. Amplitudonya hariannya terkesan rendah karena laut itu biasanya cuacanya itu panas gitu. Kalau malam juga ya nggak begitu jauh ininya perbedaan cuacanya. Nah, curah hujan dan kelembapan udara tinggi. Biasanya memang di daerah pesisir itu curah hujannya tinggi. Next.
Iklim pegunungan yang ketiga dipengaruhi oleh angin pegunungan, amplitudo suhu hariannya besar, dan sinar matahari yang terik. Nah, memang kalau pegunungan ini punya suhu harian yang besar, kadang memang dari mataharinya yang terik, ibaratnya kalau itu dekat lah dengan matahari. Cuman kalau malam dia bisa sangat dingin gitu, bisa jauh dari dari siang ininya cuacanya. Next. Nah, yang ini nih klasifikasi iklim yang paling terkenal gitu. Klasifikasi iklim menurut Junghun. Nah, yang Junghun ini mengklasifikasikan iklim berdasarkan suhu, ketinggian, dan tanaman yang bisa ditanam di suatu daerah di ketinggian tertentu gitu. Nah, dia mengklasifikasikan suatu iklim panas itu biasanya bersuhu 22 derajat sampai 26 derajat Celcius. Kalau sedang tuh 17,1 sampai 22 derajat Celcius, sejuk 11,1 derajat sampai 17,1 derajat Celcius, dan dingin 11 Celcius. Biasanya kalau Indonesia itu memang termasuk di panas kebanyakan. Kalau sedang itu biasanya di beberapa daerah yang pegunungan, dan sejuk itu bisa di pegunungan di atas 1.500 meter. Kalau dingin bisa lebihnya lagi. Next. Nah, ini contohnya yang tanaman-tanaman yang bisa ditanam di ketinggian tertentu. Kalau di daerah panas kayak kita banyak yang di dataran itu biasanya padi, tebu gitu. Kalau jagung gitu. Kayak gitu biasanya. Nah, kalau naik lagi di daerah sedang tuh bisa nanam tembakau, kopi sama coklat. Kalau contohnya itu kalau di daerah saya itu ada orang Lampung nggak di sini? Nggak ada ya? Kalau ini biasanya kalau kopi itu di daerah Krui gitu, di daerah perbukitan gitu. Biasanya di atas 600 meter. Nah, kalau di daerah sejuk ini masih hampir sama dengan daerah sedang, cuman dia bisa ada sayuran-sayuran juga. Teh itu biasanya banyak di daerah ini Gunung Dempo, ada yang tahu? Biasanya di daerah Gunung Dempo sama Pagar Alam itu tuh udah di atas 1.500 meter di gunung lah. Itu tuh banyak teh di sana. Nah, kalau di daerah dingin ini nggak ada tanaman, karena di sana itu tuh karena sangat dingin cuacanya, jadi tanaman-tanaman tuh terhambat untuk tumbuh gitu. Next. Nah, yang keempat nih iklim menurut Köppen. Ada beberapa tipe. Nah, yang pertama itu tipe A, hujan tropis. Nah, definisinya itu temperatur bulan terdingin tidak kurang dari 18 derajat Celcius. Jadi, dan curah hujan rata-rata lebih dari 70 mm, ini harus milimeter ya, kayak kalau nggak salah, per tahun. Nah, jadi temperatur bulan terdingin tidak kurang dari 18 derajat Celcius. Jadi hujan tropis ini termasuk panas gitu, karena memang masuk di daerah tropis. Kalau dan curah hujan rata-rata lebih dari 70 cm per tahun nih, emang kalau di daerah tropis ini curah hujannya tinggi. Next. Nah, selanjutnya ini definisinya harus sering diingat juga nih, sering keluar di soal-soal. Kalau AF itu hutan hujan tropis, AM hutan musim, dan AW itu sabana. Kalau sabana itu biasanya ada di daerah Nusa Tenggara Timur. Itu kayak banyak dataran luas gitu. Cuman dia itu cuman ada rumput-rumput gitu, banyak yang tempat binatang-binatang kayak kuda, kayak sapi gitu. Dan dia tuh nggak ada pohon di sana. Nah, kalau hutan musim ini nih banyak di Jawa. Kalau hutan hujan tropis ini banyak di Kalimantan. Kalau contohnya di Indonesia. Next. Nah, yang kedua tuh iklim tipe B, iklim kering, BS dan BW. Curah hujan terendah 25,5 mm per tahun. Nah, jadi udah kelihatan ya kebalikannya dari yang tadi, iklim kering. Nah, termasuk di gurun contohnya, kayak di gurun-gurun itu memang jarang hujan karena ya dia
ini curah hujan di sana itu tuh rendah, karena dia masuk di klasifikasi tipe B ini. Next. Tipe sekarang masuk ke tipe C, iklim sedang hangat maritim, CS, CW, dan CF. Iklim sedang dengan musim panas yang kering, CS. Iklim dengan musim dingin yang kering, CW, dan iklim sedang yang lembab, CS. Ini biasanya Indonesia juga termasuk di sini sih. Iklim sedang dengan musim panas yang kering. Biasanya juga di daerah subtropis ini termasuk. Next. Yang selanjutnya tipe D, iklim sedang kontinental, DFDW. Iklim sedang kontinental dengan musim dingin yang kering, DW, dan iklim sedang kontinental yang selalu basah, DF. Next. Yang terakhir itu tipe E, ada iklim kutub. Dari ET iklim tundra, dan EF itu iklim es abadi. Nah, kalau tundra ini termasuk di daerah-daerah ini Skandinavia gitu, di Eropa Utara gitu, di Rusia itu tuh masuknya daerah tundra. Dia hutan tapi dia kebanyakan esnya gitu. Jadi yang tumbuh tuh cuman beberapa tumbuhan yang bisa tumbuh di sana kayak pohon pinus gitu. Nah, kalau yang iklim daerah es abadi ini yang kayak di Antartika gitu. EF termasuk di situ. Next. Klasifikasi menurut Schmidt-Ferguson. Berdasarkan jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Bulan kering itu satu bulan terjadi curah hujan di bawah 60 mm. Dan bulan basah satu bulan curah hujannya di atas 100 mm. Jadi suatu daerah itu bisa diklasifikasikan bulan kering atau bulan basah itu tergantung dari curah tinggi atau rendahnya curah hujannya. Next. Nah, ini tipe iklimnya Schmidt-Ferguson yang hitung-hitungannya. Kalau tipe iklim A itu curah hujannya 0 sampai 14,3, keterangannya sangat basah. Ini nilai Q-nya. Nanti pokoknya ada hitungannya di next slide. Pokoknya ini, nah ini contoh soalnya ya. Selama 30 tahun terakhir, Kota Malang memiliki jumlah rata-rata 7 bulan basah dan 3 bulan lembab dan 2 bulan kering. Bagaimana tipe iklim Kota Malang berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt dan Ferguson? Maka apabila kita masukkan terhadap rumus model Q yang tadi, dibandingin ke tadi ya, hasilnya nanti Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering. Nah, kita lihat bulan keringnya ini 2 bulan, dan jumlah rata-rata bulan basah Malang itu 7. Nah, langsung aja Q sama dengan 2 banding 7. Q sama dengan 0,28. Dibandingin sama yang tabel tadi, bisa balik. Nah, 0,28 itu ini masuk tipe A, sangat basah gitu. Nilai Q-nya. Bisa next lagi, 2. Boleh. Kayaknya udah sampai situ yang tadi Schmidt-Ferguson yang terakhir. Oh, udah sampai situ. Oke. Iya. Oke, gimana selanjutnya, Rasna? Sebelumnya ada yang pengen ditanyain nggak, atau ada yang pengen menyampaikan sesuatu gitu terkait sama atmosfer? Oh iya, di pertemuan kita yang kali ini kita nggak ada pretest, tapi nanti di akhir kita bakalan post-testnya. Nanti aku bikin pakai ini quizzes. Nanti linknya aku share, jadi kalian bisa belajar dari situ. Terus nanti juga ada kunci jawabannya benar juga, oke? Ini ada yang mau menyampaikan sesuatu gitu nggak? Ayo. Apa udah pada paham nih semuanya? Mau nanya. Ini kalau nggak ada yang mau tanya, kita tutup apa gimana nih, Kak? Kita tunggu aja ntar lagi nih.
yang mau sharing-sharing juga boleh lah, tanya-tanya ke Hasna, ke saya Oh juga. iya, iya nih. Ada yang mau tanya-tanya atau apa? Di luar materi juga boleh. Kemarin rame loh sharing di Hmm, kelasnya fisika, kelasnya Kak Hanta. Rame banget tuh sharing. Nah, iya, iya. kemungkinan ambis bareng juga bakal mau ini buka apa live sharing gitu tentang SNM, tentang SBM, Iya, anything lah tentang apa pembelajaran. perkuliahan. Mm-mm. Iya. Tinggal Kalau aku tunggu sendiri, aja. iya. Kalau aku sendiri maba tahun ini lewat SNMPTN, aku sekarang di ini Pendidikan Geografi UNJ. Kalau misalkan mau ada yang tanya-tanya juga boleh. Dulu aku masukin ini sih Pendidikan Geografi ke pilihan pertama, terus yang pilihan kedua aku isi ke ini Ilmu Sejarah. Hmm. Oh, dan ini El Nino dan La Nina. Ini bencana alam ini. Ya nih El Nino sama La Nina ini juga ini nih ada apa namanya pengaruh cuaca. Ada yang pernah dengar belum sebelumnya El Nino La Nina? Ada yang udah pernah belajar? Atau ini baru pada pertama kali dengar? El Nino ini Gimana pernah nih? ini pasti di soal. Pernah dengar sih Kak, cuman belum paham. Hmm. Oh, belum pernah ini ya, dipelajari lebih lanjut gitu. Oke, jadi si El Nino sama La Nina ini ada hubungannya sama suhu muka air laut gitu. Di daerah Samudra Pasifik. Ya kita ini El, ya, jadi El Nino sama La Nina itu biasanya ya bedainnya. Kalau misalkan La Nina itu biasanya dampak di Indonesianya itu bikin bikin hujan gitu. Kalau misalkan El Nino biasanya di Indonesia itu jadi ada kekeringan. Nah, itu dampak-dampaknya sih. Kalau misalkan dilihat dari pengertian atau definisinya, ada yang tahu nggak atau ada yang pengen jawab nggak? Ada yang pengen jawab nggak? Tadi udah aku kasih clue. Dampaknya apa? Aku mau jawab Kak, Ya, boleh-boleh. Hmm. kalau El Nino itu permukaan di Samudra Pasifiknya meningkat, kalau yang La Nina itu menurun. Ya, El bener Nino banget nih. meningkat dan La Nina menurun ya. Benar. Ya nih, penurunan apa namanya suhu yang La Nina ini menyebabkan di Indonesia curah hujannya lebih tinggi sehingga biasanya ada banjir gitu. Kalau sing El Nino tadi, yang El Nino itu biasanya bikin kekeringan gitu. Terus juga biasanya berdampak sama kebakaran nih. Karena kering, biasanya daun-daun, pohon-pohonan itu bisa kalau bergesekan tuh bisa bikin kebakaran gitu. Masih bingung nggak? Biasanya pernah dengar sih kalau di berita itu El Nino tuh banyak kan kenanya di daerah Filipina di sana. Karena emang Ya, biasanya gitu. benar-benar di ini apa Pasifik. Kalau kita kan Iya, daerah Pasifiknya tuh masih di daerah Papua di sananya ya. Bisa yang biasanya kena dampak El Nino tuh bagian daerah-daerah Indonesia Tengah sih kebanyakan kayak dari Jawa juga pernah kena. Terus yang sering tuh kalau nggak salah daerah ini Nusa Tenggara keringan itu gara-gara El Nina iya, dan iya. El Nino itu biasanya. Iya, bener banget. Gitu ya. Hmm. Biasanya kalau aku lihat di soal ya, itu tuh yang ditanyain kalau El Nino sama La Nina itu seputar dampaknya sih dampak di Indonesia gitu. Ada yang pengen ini tanya lagi? Atau masih kurang puas nih? Saya bisa di luar materi itu juga nggak apa-apa. Ya nih, pengen tanya apa aja SNMPTN atau apa gitu juga boleh. Yang free.
chat itu banyak tadi. Yuk, ada lagi nggak? Kenapa curah hujan wilayah barat itu lebih tinggi di Oh, ini ada yang tanya ya. Kenapa? Bentar aku lihat chatnya. Kenapa curah hujan di wilayah barat Indo lebih tinggi dari wilayah timur? Kenapa, yo? Ada yang tahu nggak? Kenapa? ayo. Karena kenapa, yo? Ada yang tahu nggak? Ini, ada yang pernah dengar ini nggak? Yang namanya angin muson. Angin muson barat. Nah, jadi angin muson barat ini dia itu lewatnya itu kebanyakan di daerah area Indonesia bagian timur. Sehingga di situ tuh daerahnya lebih banyak terjadi hujan gitu. Karena si angin muson barat ini tuh juga menyebabkan hujan gitu. Dan lewatnya itu ngepasi di daerah-daerah Indonesia bagian barat. Kayak gitu. Bentar aku baca. Pernah sempat baca juga yang daerah Indonesia bagian barat itu lebih dekat dari garis khatulistiwa gitu. Iya, bisa juga tuh. Sama daerah Indonesia bagian timur. Kalau bagian timur itu kan udah lebih lebih panjang. Kalau kita kan tengahnya kan ada di Pontianak ya, garis khatulistiwa itu. Iya. Kalau di peta itu Pontianak itu Kalimantan dia masih nyerempet-nyerempet ke barat gitu. Iya. Nah, kalau di breakdown setengah yang masih ke daerah Papua, Nusa Tenggara dan Sulawesi itu jauh gitu. Jadi itu sih perbedaan. Iya. Terus ini ada yang nanya nih, aku waktu SNM nyertain sertif gak? Iya, kebetulan waktu itu aku nyertain 3 sertif. Lombanya juga sama kayak jurusan aku, lombanya kompetisi geografi. Jadi nama lombanya itu adalah kompetisi sains madrasah, karena kebetulan aku juga anak madrasah. Terus kan itu ada 3 sertif kan. Nah, yang dua-duanya itu dia tingkat provinsi, terus yang satunya lagi tingkat kota gitu. Jadi emang linear gitu. Tapi ada juga kok ini teman aku yang dia lulus ini SNM juga, tapi nggak pakai sertif. Jadi bisa sih sebenarnya nggak pakai sertif. Ini baru masuk nih. Ya, ini ada yang lagi masuk ya. Halo, selamat datang. Ini ada juga yang tanya, Kak, kalau materi ini buat UTBK gitu harus dihafalkan apa gimana, Kak? Kan materinya banyak banget gitu. Gimana nih, Kak Dandi? Sebenarnya kalau materi kayak kalau geografi ya, kita tahu basicnya. Kayak tadi itu cuaca sama iklim perbedaannya apa gitu. Terus itu ini kan tadi dijelasin kayak apa loh lapisan atmosfer itu apa aja gitu. Exosfer itu X paling luar, out exit gitu. Nah, kita ingat di situnya aja. Oh, kalau misalnya keluar soalnya exosfer paling luar, stratosfer itu tempat adanya ini lapisan ozon sama troposfer itu yang paling dekat. Pokoknya nggak harus benar-benar dihafal sampai ngebebanin, cuman kita tahu basicnya dulu sih. Kayak oh begini loh, apa ada 5 meso itu medium, dia me-nya itu diambil dari kata medium, jadi ingat aja dia di tengah gitu, tempat hancurnya meteor gitu. Sebenarnya ingat di situ aja udah jadi kuncinya sih. Iya, ini sih kalian ingat kata kuncinya aja. Terus juga ini perbanyak latihan soal. Nanti kalau kalian ngerjain soal lama-lama tuh bisa hafal gitu sama tipe-tipe soalnya. Nggak usah semua dipelajari, dihafalin, tapi ini aja yang sering keluar yang mana gitu, yang kira-kira penting yang kira-kira penting yang dipelajari gitu. Terus ini ada juga ya yang nanya dari Cia, Kak mau tanya, kan katanya lapisan ozon di bumi udah makin tipis ya, itu bisa habis nggak sih Kak lapisannya? Terus kalau sampai habis gimana caranya buat mencegah sinar UV itu? Oke, jadi lapisan ozon itu dia ozon itu kan simbolnya O3 ya, O. Nah, itu tuh terbentuk karena adanya oksigen.
oksigen itu kan O2 ya. O, O gitu. Jadi ketika oksigennya itu terpecah, O sama O, lalu O sama O-nya yang pisah ini jadinya sendiri-sendiri kan. Nah, O-nya sendiri ini ketemu sama oksigen, jadinya O3, jadinya ozon. Itu berarti apa namanya? Pembentukannya bisa secara alami. Terus kalau menurutku itu tuh nggak bisa habis sih, soalnya terbentuknya bisa secara alami. Walaupun makin lama makin menipis. Itu sih sejauh yang aku tahu ya. Nanti kalau misalkan ada koreksi atau nanti aku ada info lebih lanjut, nanti aku kasih tahu gitu. Mau nambahin nggak, Kak? Aduh sih, ini banyak banget yang nanya. Apa nih? Ada juga nih. Kak, emang bener ya kalau cuaca kita lagi dingin tuh bumi lagi jauh sama matahari? Ya nggak nih? Bener apa nggak? Bisa sih. Ada yang apa yang kemiringan bumi itu loh yang 23 Iya, koma bener. setengah itu tuh ngaruh. Iya. Kayak sekarang juga akhir-akhir ini kalau di sini itu juga dingin ya. Terus juga ini sih, kenapa kok akhir-akhir ini dingin? Setahu aku ya, kan bumi ini kan miring kan, dari maksudnya nggak lurus gitu loh. Nah, yang apa namanya mataharinya ini mengenai bagian utara apa selatan ya, yang lebih banyak ininya sih, lebih banyak kan ada belahan bumi utara sama belahan bumi selatan. Nah, belahan bumi selatan itu daerah-daerah Australia. Itu banyak samudranya, lebih banyak lautnya daripada belahan bumi utara. Nah, seingat aku ya, sekarang itu mataharinya tuh lebih banyak panasnya tuh di daerah belahan bumi selatan. Nanti kalau salah aku koreksi lagi. Gitu. Jadi udaranya ini dari daerah bumi selatan, terus itu tuh naik ke daerah belahan bumi utara, dan sifatnya itu juga kering, sehingga itu juga bisa menjadikan penyebab kenapa bumi dingin gitu. Nanti kalau misalkan ada koreksi, aku kasih tahu deh. Gitu. Jadi emang ada hubungannya sih kemiringan bumi sama cuaca gitu. Dari Radisa ada juga nih. Kak, pas bagian lapisan atmosfer, biasa disebutin nggak kayak pesawat tuh biasanya di lapisan apa, satelit di lapisan apa gitu-gitu, Kak? Itu sering banget keluar sih pengalaman dulu sih. Iya, ini bisa sih keluar. Kalau pesawat itu ada di lapisan apa? Di lapisan stratosfer. Kenapa? Karena lapisan stratosfer itu termasuk lapisan yang udaranya tenang gitu. Jadi bisa buat lewat pesawat gitu. Terus kalau satelit itu biasanya di bagian atas-atas sih. Gitu. Tapi yang paling sering ya yang aku temuin itu biasanya ditanyainnya yang pesawat sih. Iya. Kalau yang satelit jarang ya. Sama meteor hancur di mana itu seringnya di situ. Ya, meteor hancur itu di mesosfer, biasanya gitu. Terus yang sering lagi itu ini sih, peristiwa cuaca terjadi di lapisan, nah jawabannya itu adalah ini yang paling bawah, apa? Lapisan troposfer, ya. Makasih udah jawab pertanyaan, Kak. Iya, sama-sama. Dari Vina, Kak, buat soal UTBK Geografi, ada perhitungan seperti menghitung suhu tadi nggak? Kalau ada perbandingan soal hitungan sama materi berapa, Kak? Kebetulan aku nggak ikut UTBK tahun ini, tapi kalau teman-teman aku yang ikut ya, kebanyakan itu materi-materi yang bukan menghitung sih. Malah kayaknya temanku nggak dapat yang soal menghitung gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan buat ada soal tentang menghitung. Tapi kayaknya nggak bakalan banyak sih kalau geografi tuh menghitungnya. 1-2 paling banyak lah. Iya, gitu. Kalau curah hujan itu tuh banyak juga masuk curah hujan Indonesia, termasuk apa tinggi atau enggak, itu juga sering masuk klasifikasi gitu. Pokoknya ya balik lagi kayak inget konsep dasarnya gitu. Oh, kalau Iya. misalnya di Indonesia curah hujannya tinggi, klasifikasinya bisa dari, kalau yang dari Jumhur itu ya apa sesuai dengan tinggi suhu dari situ sih. Kalau Iya. hitungan itu banyak dari, udah lama sih, SBM, zaman SBM kalau saya Iya. ada 1-2 sih. Iya. Nggak menutup kemungkinan buat ada hitungan, cuman menurutku nggak akan banyak sih gitu. Tapi nggak tahu juga ya. Terus ini dari siapa nih? AV.
Kak, yang tadi di troposfer yang tiap ketinggian 100 meter suhu turun 0,5 derajat Celcius itu sebutannya Lapse atau apa, Kak? Ya, jadi aku ketik ya. Namanya adalah Lapse rate. Itu sebutannya. LAPSE spasi RATE gitu. Terus ini ada dari Yaya. Kak, tips buat KSM dong. Aku kebetulan wakilin sekolah buat KSM Geografi. Nah, dulu itu kebetulan aku dapat pembimbing dari luar sekolah. Jadi sekolah aku kayak nyewa pembimbing buat ngajarin aku nih gitu. Biasanya ini sih aku diajarin sama kakak-kakak dari UGM gitu. Terus aku juga ini dikasih keringanan waktu buat nggak ikut pelajaran, kayak nyekip gitu loh. Jadi pas temanku pelajaran, aku dikasih waktu buat belajar sama kakak UGM ini. Nah, di situ aku tuh memanfaatkan waktu buat dengerin materi, terus juga buat nanya-nanya kalau pengen ada ditanyain gitu. Nah, tapi ya kalau tips aku, selain itu kamu bisa ini, coba kerjain soal KSM yang tahun lalu. Setelah kamu kerjain, kamu ini deh, perdalam lagi ABC-nya, kenapa ini bisa salah, kenapa ini bisa benar gitu. Karena ya pengalaman aku ya tahun 2020 2020 aku tuh ikut yang KSM provinsi. Nah, soalnya itu nggak beda jauh sama yang KSM provinsi tahun yang sebelumnya gitu. Dan kalau udah masuk ke provinsi biasanya pakai bahasa Arab dan aku nggak bisa bahasa Arab gitu dan aku gagal di situ itu. Jadi intinya kamu bisa ini sih ngerjain soal-soal tahun lalu dan dibahas gitu. Bisa juga diskusi sama teman. Ya, makasih. Ini nih ada dari Yasmin. Tanya nih, Kak. Iya, bener banget. Jadi ada yang namanya iklim Oldeman. Iklim Oldeman ini sebenarnya mirip-mirip sama iklim yang tadi loh, Smith-Ferguson. Dia pakai, iya. Dia pakai ini juga, menentukannya pakai iklim bulan kering, bulan basah. Cuman bedanya apa? Bedanya itu adalah angka-angkanya tuh beda gitu. Kan tadi ada tabel-tabelnya kan. Nah, di situ angka-angka antara Oldeman sama Smith-Ferguson itu angkanya beda gitu. Tapi ya masih sejenis lah, pakai bulan kering, bulan basah gitu. Jadi emang kita nggak mencantumkan juga ini sih di slide-nya yang iklim Oldeman. Ada tambahan nggak, Kak? Ya karena itu tadi hampir mirip sih. Yang lazimnya kan biasanya Smith Ferguson sama Junggung. Dua itu biasanya yang paling sering keluar juga sih. Kalau Oldeman jarang. Karena klasifikasinya hampir sama. Iya, hampir sama. Cuman angka-angkanya aja beda gitu. Setir materi apa aja keluar-keluar di soalnya, Kak. Ini saya baru megang soal zaman dulu. Ini banyak kan itu soal tentang citra masuk. Pernah dengar ini materi tentang citra? Citra. Satelit. Ya Itu ini. ada. Ya ada. Terus geosfer sama ini persebaran fauna. Itu bisa sih next. Tunggu aja nanti bakal dibahas kok. Iya. Gitu. Nanti kita bakal belajar bareng nih apa aja sih yang keluar di geografi gitu. Terus ini dari Siti ya. Kak, boleh nanya tentang UTBK nggak? Aku mau nanya, Kak, untuk belajar geografi buat persiapan UTBK, belajarnya dari mana ya, Kak? Karena jujur materi geografi susah banget, Kak, aku pahami. Mau penjelasannya ya, Kak? Nggak apa-apa, Kak. Tahu Kak aja. Oke, jadi menurut aku ya, kalau misalkan masih awal geografi, belajar dari ini aja, pengantar geografi. Dari pengertian geografi, terus apa aja sih yang dipelajari di geografi. Nah, itu kamu pelajari dulu aja, kamu pahami pelan-pelan gitu. Terus kalau misalkan geografi, kalau aku sendiri itu lebih lebih bisa masuk kalau pakai gambar gitu. Jadi kalau kamu bisa deh cari pakai gambar-gambar gitu. Misalkan ini deh gempa bumi, itu kan karena tubrukan lempeng. Nah, itu kalau misalkan susah bayanginnya, itu bisa coba lihat gambar aja, bisa dipahami gitu. Gitu. Terus juga sama ini perbanyak latihan soal. Terus menurut kamu yang paling susah itu yang mana? Terus yang udah lumayan itu yang mana? Kamu identifikasi. Kalau yang merasa susah, kamu bisa coba lebih mendalami di materi itu gitu. Intinya
ini sih latihan soal dan pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yang penting paham. Bisa pakai bantuan gambar atau kalau misalkan mau nanya juga boleh. Cuman maaf banget kalau misalkan nanya tapi jawabnya lambat. Soalnya kadang aku ada kegiatan lain gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau tips buat anak, kalau di SMK emang nggak dapat materinya apa gimana? Ya Kalau ini nggak ada Kak. dari Andra ya. Kalau pengalaman ya dulu aku tuh masih SBM. Nah, pernah ikut bimbel, bimbelnya itu fokus ke UN. Kita extension juga ke UT sampai SBMPTN-nya. Nah, biasanya kalau materi-materinya biasanya kalau untuk UN tuh basic untuk ini untuk apa materi-materi sekolah, cuman emang ya nyerempet dikit kayak kita belajar apa itu juga bakal berguna juga ke ini untuk apa namanya untuk PM-nya atau UTBK sekarang. Nah, terus itu biasanya kan kalau dulu sih kalau belajarnya itu nggak harus yang oh ya mau belajar untuk UN atau untuk fokus apa UTBK gitu. Itu sama sebenarnya kayak kamu belajar apa itu tuh semua itu bisa berguna untuk nambah-nambah pengetahuan kamu sama materinya itu sih. Jadi jangan terbebani kayak oh sekarang belajarnya cuma khusus UN gitu. UTBK-nya nggak apa lagi nggak difokusin nggak itu sama masih berguna. Iya. Kalau dari aku ya, ini anak SMK nggak ada geografi, emang iya sih pasti pusing sih. Nggak ada geografi, tapi harus bagi antara sekolah sama UTBK gitu. Kalau menurut aku, kamu belajar UTBK-nya, kalau misalkan di waktu luang emang kamu udah santai, dan apa ya, nggak usah terlalu terburu-buru pengen nyelesain materi, tapi pelan-pelan aja nggak apa-apa. Kalau misalkan kamu takut nggak keburu atau gimana, kamu bisa belajar dari materi yang paling banyak keluar atau gimana gitu. Maksudnya jangan dibikin beban, kayak santai aja nggak apa-apa. Pelan-pelan nggak apa-apa kok. Yang penting kalian paham. Dikit-dikit tuh nggak apa-apa gitu. Kakak punya rekomendasi channel YouTube buat belajar geografi nggak? Kalau geografi ya, geografi tuh aku kalau di YouTube tuh nontonnya ini sih, National Geography. Tapi dia kayak videonya kayak hewan-hewan gitu sih. Kok bisa juga sih sering ngebahas tentang hujan banyak Iya. ke gitu materi. Ya channel kok bisa itu juga bisa. Nama channelnya kok bisa. Nah itu kadang juga bahas geografi gitu. Selain itu apa ya? Kalau mau belajar, aku kayaknya pernah belajar dari YouTube deh, tapi lupa. Coba nanti aku cek lagi ya. Nanti aku share di grup. Oke? Nanti aku fotoin juga foto apa soal SBMPTN ku. Sosum Ya. geografinya gimana aja. Ini udah ada di tangan. Jadi nanti di grup bakal ini sih aku share link, terus juga aku share rekomen kalau ada rekomen YouTube yang bagus gitu. Terus ini ya, mau nanya dong Kak, mulai berpikir buat ambil jurusan geografi itu gimana ya Kak? Nah awalnya tuh aku tuh bingung banget ya mau masuk jurusan apa. Awalnya aku malah kepikiran ini sosiologi. Terus udah mendekati SNM nih, aku masih bingung banget nih sosiologi apa enggak ya, kayak takut salah jurusan gitu loh. Terus akhirnya aku pikir-pikir, kebetulan kan pas selama SMA aku ikutnya seringnya lomba geografi. Terus aku juga ini sih apa namanya mewakili sekolah buat lomba geografi gitu. Jadi aku pikir ini aku mau lanjutin ke kuliah aja gitu. Tapi sejujurnya ya aku ngerasa kalau geografi itu sebenarnya susah sih, cuman seru. Jadi aku coba terobos aja ke jurusannya gitu. Gitu. Tapi susah, tapi kalian kalau belajar bisa kok. Yang penting belajarnya pelan-pelan gitu. Kak, maaf kalau misalnya udah dibahas, Kak. Nanti PPT-nya di-share kan, Kak? Iya, nanti di-share. Iya, tunggu aja. Itu. Ada yang masih pengen nanya nggak? Ini pada mau ke jurusan mana aja nih? Ini pure sosum kan kebanyakan? Iya nih. Masih Oh, pada sama bingung nggak? nih. Udah kepikiran atau masih pada bingung nih? Ya,
gimana mau insight-nya di jurusan mana. Aku pernah kuliah di 2 jurusan soalnya. Oh, gitu ya, Kak. Iya, nggak selesai tapi yang satunya. Gimana tuh, Kak, yang pertama jurusannya? Yang pertama di ekonomi. Keren ya anak ekonomi. Kalau aku nggak terlalu suka ngitung, jadi nggak masuk ekonomi. Juga sebenarnya nggak suka ngitung, cuman kayak suka teorinya loh. Oh, kalau ekonomi, kalau di kuliah kan banyak belajar kayak teori ekonomi publik gimana gitu kayak. Aku kalau hitungan lemah sih jujur. Cuman seneng aja kayak ngepelajarin teorinya begini. Kalau mau bikin infrastruktur tuh harus mempertimbangkan mana-mananya gitu. Lebih suka ke situ. Wah, banyak yang lucu ternyata. Iya, iya. Terus sekarang dihukum ya, Kak, kalau nggak salah. Iya, Nih, anak hukum, anak yang pengen mau jadi anak hukum nih. iya, menarik sih. Ini masih proses untuk mencintai. Tapi Iya. seru banget hubungan internasional. Ini Hmm. ada yang nanya nih, hukum mana, Kak? Yang anak hukum Kak Dendi ya, bukan aku ini. Kalau aku hukumnya, saya mah ini kuliahnya online, masih di UT, karena sambil kerja. Iya, harus bagi waktu juga kan ya, Kak? Ya. Bukan pure anak kuliahan. Ya. Langsung ke skill nih. Ada yang mau masuk akuntansi, sasing, psikologi, hukum. Wah, pada keren-keren nih ya. Semoga kalian bisa masuk ke jurusan dan impian kalian sih. Ilmu ekonomi untuk banyak banget yang ada yang akuntansi. Tapi tuh kalian keren tau gak sih? Kayak malam-malam gini masih mau belajar bareng kita. Sumpah. Keren. Banyak banget effortnya. Iya, aku suka semangat kalian. Ya sama-sama. Ini kelas 12 sama kelas 11 yang di sini. Apa kelas 12 doang? Pada kelas 12 semangat. Udah kelas akhir aja nih. Ini dari Radisa, struggle banget milih jurusan. Sebenarnya apa ya? Kamu interestnya di mana? Emang nggak usah buru-buru sih milih jurusan. Aku juga milih jurusan itu di seminggu terakhir pendaftaran. Jadi, oke, gue pengen masuk sini. Yang penting lu tahu dan lu pengen. Itu yang pertama sih. Belajar itu dan ya bisa lihat prospeknya juga kayak gue ngejalanin dan serius loh kayak dengan materi-materi yang di untuk kuliahnya itu. Dilihat dari peminatannya sih. Ya nih, kalau kalian bingung, kalian bisa kepoin jurusan-jurusan nih. Misalkan kalian pengen ke hukum, nah kalian bisa tuh cari tahu mata kuliah di hukum itu apa aja gitu, atau mata kuliah di psikologi itu apa aja. Siapa tahu kalian jadi ada minat gitu, jadi ada ide, pengen ke sini nih, kayaknya kuliah di sini menarik gitu. Itu juga bisa sih. Dulu aku juga gitu, cari tahu dulu mata kuliahnya itu apa aja gitu. Itu sangat membantu. Ya, masih bingung. SMK akuntansi mau lanjut akuntansi. Tapi asik, semoga yakin. Ya, yakin sih itu yang pertama emang. Iya. Iya, ini sama kayak aku juga. Aku kan ikut di Geo-Geo gitu kan SMA. Nah, sebenarnya itu juga capek, soalnya kayak susah. Tapi akhirnya juga ini sih, aku terobos aja, soalnya asik gitu. Kalau kalian suka, itu sebenarnya masuk aja nggak apa-apa. Karena pasti di setiap jurusan itu juga ada susahnya gitu. Kalau kalian suka, tapi susah, itu bakalan lebih membantu sih daripada nggak suka dan susah gitu. Dan tahun depannya nyoba lagi gitu kan, hilang 1 tahun percuma. Ya. Kalau untuk awal-awalnya nggak apa-apa, belum punya tujuan, namanya juga baru naik kelas. So, nanti sedikit-sedikit pasti bakal ketemu. Iya, wajar banget kok kalian baru naik kelas 12 terus juga bingung. Aku juga gitu dulu. Nanti semakin berjalannya waktu, nanti paling kalian juga nyadar deh, kayak aku sukanya di mana gitu. Gitu. Kalau sekarang nggak apa-apa, bingung tuh nggak apa-apa. Kalian cari tahu dulu jurusan-jurusan yang ada di univ-univ Indonesia ini apa aja gitu. Aku mau manajemen industri cateringnya UPI, Kak. Soalnya aku suka kalian. Ih, keren banget. Menarik banget sih ini jurusannya.
Iya. Ini Semoga baru ya? bisa keterima ya. Kayaknya asik deh tentang kuliner-kuliner gitu. Bisa jadi konsultan restoran juga nih nanti. Iya Keren. bener banget. Kalau ini kuliner-kuliner ya. Kalau di geografi nanti, kalau kuliah di geografi bakalan ini sih, bakalan banyak sering jalan-jalan. Kayak di pantai, terus nanti ngambil sampel tanah, diteliti tanahnya gitu. Jadi kalau kalian suka jalan-jalan, boleh banget nih cobain jurusan geografi gitu. Geografi itu bisa sosum, bisa saintek. Kalau